pada datang ya. Nah, oke, terima kasih. Tadi terkait dengan, banyak sekali ya, referensi yang kita bisa gunakan untuk, menafsirkan ayat Al-Qur'an, kemudian juga, hadisnya, tadi takhrijnya juga di Jawamiul Kalim juga ada, di Maktabah Syamilah juga ada, di Dora.net juga ada. Jadi, bahkan kita bisa mengklik satu nama gitu ya sebagai, rawi itu, kemudian kita bisa melihat apakah dia itu kita lihat dari jar wa ta'dilnya atau mungkin di akhirnya tadi itu, oh hadis ini diriwayatkan oleh yang paling gampang tadi yang ini nih, yang, dicari hadis itu. Jadi kita ketahuan ada, berapa. Jadi kita di sini cari hadisnya misalnya fa'alaihi bil ilmi, ya, fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, ini ternyata ini adalah Udah dari, enggak. Mirqatul Mafatih gitu ya. Wow, ini panjang sekali ya. Kita lihat tuh ya. Ini dari nah ini dia belum ketemu tuh, kita mau cari lagi yang, lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik kita pindahkan. Jadi memang dia nggak bisa hanya satu, sumber saja di sini terakhir ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahul yadu tula fis saha qadima min San'a ila Makkata bi asratil alaf dinar wa ma bariha min majlisis salami salaminasa alaihi hatta faraqaha kullaha wa saqata sawtuhu fanawalahu insanun fa amara ulamahu bi'ta'i ma ma'ahu minad dananiri fakanat sab'atan aw tis'atan wan qata'a. Nah ini kita ambil, ini ya riwayat-riwayatnya nih terkait dengan apa, riwayat yang berbicara tadi banyak sekali nih, kita tinggal ambil saja. Nah, saya pengen semuanya, bisa mempraktekkan nih kalau bisa buat ininya ya, buat yang kalau ada, notebook-nya atau laptopnya, boleh dibuka dan kita bisa membandingkan nih antara satu sumber dengan, sumber yang lainnya sehingga nanti bisa, oh ternyata seperti ini. Jadi kalau hanya mendengarkan biasanya agak-agak susah nih harus dipraktekkan. Nah, Pak Adang kayaknya bisa nih untuk mempraktekkan nih gitu ya. Jadi bukan hanya pendidikan sebenarnya di ekonomi pun bisa juga gitu ya. Misalnya begini, jadi begini caranya, teman semuanya, kalau umpamanya istilahnya itu masih, bingung, jadi caranya begini saya biasanya, ya jadi pertama itu, gini, misalnya saya mau cari hadis ya, pertama saya lebih percaya dengan ini Google biasa daripada Yahoo gitu ya, karena dia sering nggak jelas ininya itu. Oke, misalnya saya mau cari hadis ya, yang terkait dengan, misalnya itu tentang, yang paling gampang lah ya, berarti tentang ya ghulam inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah ya. Jadi pertama yang paling gampang bahasa Indonesia dulu, jagalah Allah gitu ya. Di sini kita lihat di sini caranya, oke, oh di sini ya. Nah, saya biasa menggunakan, kalau nggak apa Muslim or ID ya bisa juga pakai Al-Manhaj dia karena, lepas dari iniannya ya, jadi, dia bahasa Arabnya ada, ininya ada. Oke ya. Nah dari sini ini kan, riwayat ya ininya ya, lepas dari penulisnya ini misalnya saya mengambil ini, oh ihfadillah tajidhu tujahaka, maka saya akan blok di sini, kemudian saya akan copy ya, kemudian kita lihat kalau ini kan, hadis arba'in nih ya, riwayatnya adalah Imam Tirmizi. Nah ternyata kalau kita lihat di sini, dia bukan hanya Imam Tirmizi saja yang meriwayatkan gitu ya. Misalnya saya buka di, di tafsir sebentar saya oh belum, sorry belum saya, share-kan ya. Oke ya. Nah ini misalnya, dari awal tadi saya, saya mau cari tentang hadis tentang ihfadillah yahfadka. Ini hadisnya riwayatnya Tirmizi, padahal, bisa jadi dia bukan hanya Imam Tirmizi saja, maka saya akan menggunakan, langsung di sininya, inni u'allimuka ihfadillah yahfadka di sini. Saya akan copy ya, ini untuk memastikan, jadi bukan hanya ngelihat dari sini saja, oke. Saya akan copy, kemudian saya akan gunakan yang gampang dulu ini, yang bahasa Indonesia, yang cari hadis, kita lihat apakah, bisa digunakan. Nah, kalau seperti ini biasa kita hapus dulu yang, ininya, karena biasanya memang seperti ini. Nah, ikhwadillah yahfadka, kita cari. Nah, nanti bisa jadi ininya adalah, kita bandingkan nanti dengan yang dalam bahasa Arab, ya.
Nah, ternyata banyak sekali gitu ya. Nah, ini nanti kalau dalam tahrizik menemukan, oh ternyata apa hadis tentang ikhfadillah yahfadka itu riwayatnya Tirmizi, Ahmad, di Bulughul Maram juga ada, di Riyadhus Shalihin juga ada, Musnadnya Abu Ya'la juga ada, Mu'jam Tabrani, Mu'jam Awsatnya Tabrani juga ada, Mu'jamul Kabirnya ada, di Hilyatul Auliya juga ada, di Syu'bul Iman juga ada, Riyadhus Shalihin ada, kemudian Majma'uz Zawaid juga ada, di Fathul Bari ada, Mirqatul Mafati juga ada, Mustadraknya Hakim juga ada, di Syekh Albani juga ada ya. Misalnya saya mau buka yang nah, ini kita harus bedakan ini adalah kitab fun atau kitab ilmu yang dia tidak biasanya dia tidak membawakan rawi, sementara yang di Musnad dan Tirmidzi ini sama. Misalnya di Musnad ternyata ada dua tiga nih ya. Saya klik di sini. Nah, ternyata, nah dia ini tadi saya sebutkan di klaim atasnya disebutkan dia nggak mau pakai terjemahan karena dilarang sama penerbitnya ya. Oh, hadasana Yunus, hadasana Lais, an Qais ibni Hajjaj, an Hanas as-San'ani, an Abdullah ibni Abbas, annahu raqiba khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman, wa qala lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gulam, ini muallimuka. Nah, di sini kalau riwayat Ahmad tuh dia menggunakan ini muallimuka. Tadi padahal di riwayat Tirmidzi dikatakan ini uallimuka. Nah, ini kalau sini jadi riwayat Ahmad itu menggunakan ini muallimuka kalimatin ihfadlah, ihfadillah, karena ini kan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta faltas al faltas Allah ya. Nah, ini biasa seperti ini udah biasa dalam sebuah riwayat gitu ya. Wa idasta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtamau ala ayyam fauka ma la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, walau istama'u ala ayyasurruka aw ala yadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, ini ada beberapa beda. Jadi kalau kita belajar tahrij hadis itu menarik sekali, seneng gitu. Jadi yang waktunya kosong ini banyak bisa belajar ini ya. Ini riwayat dari Ahmad gitu ya. Nah, kita bisa kembali lagi. Ini yang lanjutannya juga terkait dengan ini. Nah, di sini lagi di cari hadisnya ini. Ini ada klaimnya nih sehubungan dengan adanya sebagian pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak cipta terjemahan kitab 9 Imam, ada satu software khusus kitab 9 Imam ini, maka terjemahan kitab tersebut tidak akan dimuat lagi di situ. Tadinya ada di hadis ini, tapi kemudian tidak diizinkan gitu ya. Tapi nanti kita bisa cari di tempat lain, sangat banyak sekali. Oke ya, tadi. Nah, saya mau bandingkan yang ikhfadillah ini ya dengan yang ada di misalnya Durrah ya, Durrah Saniyah ya di dora.net ya, ataupun juga bisa di apa di yang ini juga takhrij di sini juga bisa, tapi dia bahasa Inggris gitu ya. Kemudian di Islam Web juga bisa, tapi saya pakai yang dorar.net gitu ya. Baca sebenarnya Durrah apa Durrah apa Durrarussaniyah gitu ya, Durrarussaniyah. Nah, di sini saya akan klik tinggal di sini saja, dicari ini bahasa Arabnya. Kita cari buktikan. Oke. Kita hapus yang ini dulu, yang terjemahannya dulu nih. Dia karena memang biasanya itu dia harus ada ininya nih. Sorry. Nah, harus ikhfadillah saja. Ya, ini dia harus pakai bahasa Arab. Ikhfadillah. Kita lihat ada dapatnya di mana nih ikhwadillah itu. Oke. Ikhwadillah Nataij al-Bahas, ini riwayatnya siapa nih? Zaid bin Khalid al-Juhni, ini rawinya. Nah, di sini sebenarnya ini dia bisa diklik nih ya. Jadi termasuk juga halaman dan nomornya juga. Ini ininya derajatnya sahih. Kemudian ini boleh kita lihat dari syarah hadisnya. Jadi ini apa nih, ini sama nggak ininya nih ya, kita lihat nih. Oh, dia jangan sampai salah ketika melihat, oh ternyata ikhfadillahnya ini nggak cuma satu nih. Ini ada kata-kata lain itu mahfad ifadu Kak. Oh, jadi berarti berbeda nih. Nah, ini juga harus, kata jangan sampai oh kayaknya salah nih, bukan ini maksudnya nih. Iyalah, harus berarti harus tahu ininya terjemahannya. Kan dia hasilnya banyak nih. Hasilnya sangat banyak. Jadi tinggal kita, makanya semakin semakin banyak hadisnya, semakin dia lengkap gitu. Cuman kalau bahasa Arab kadang kita ngetiknya agak susah, jadi apa agak salah, biasanya itu suka nggak pas gitu ya. Kita lihat yang mananya nih yang ikhwat, karena dia yang dia banyak yang Allahnya
malah yang ikhfatnya itu malah nggak terbuka gitu ya. Padahal harusnya ada di situ gitu. Jadi dari tadi cara menerjemahkannya saya ulang lagi gitu ya. Di sini copy ya, kemudian pindahkan ke sini. Saya akan balik lagi di sini di utamanya ini. Kemudian ini ya tadi itu kita kliknya begini dulu ya. Nah, kemudian di sini ini biasa kalau nah seperti kalau seperti ini dia lebih spesifik biasanya itu karena udah ikhwatillah ya kita lihat. Nah, hasilnya kita lihat. Nah, ternyata ini riwayatnya di Majmu' Fatwanya bin Bas, Syekh bin Bas juga ada. Rawinya adalah Abdullah bin Bas, berarti rawi pertama Abdullah bin Bas. Kemudian ini muhadisnya ini di satu buku, tapi kan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nih dari mulai ya gulam ini u'allimuka. Nah, kalau yang ini u'allimuka dia riwayatnya itu Sahih Tirmidzi. Kita bisa langsung klik di sini Sahih Tirmidzi ya. Nah, ini bisa dijadikan untuk referensi ya. Jadi mualifnya ini Muhammad ini apa namanya ininya nih untuk penjelasannya ini karena ini kitabnya adalah kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ini mualifnya Muhammad Nasir Al-Albani. Ini terjemahannya, kemudian ada penerbitnya, kemudian sampai kepada cetakannya. Tutup. Nah, kita balik lagi ke sini tadi. Ini yang Tirmizi, kemudian riwayat itu tadi yang Tirmidzi, kemudian kita lihat yang Musnad Ali Syuaib ya, kemudian ini ada tadi kata-kata ini beda lagi ya. Ini riwayatnya siapa nih? Abdullah bin Abbas juga sebenarnya, cuman dari muhadisnya itu Syuaib Al-Arnaud kitabnya beliau, kemudian dari Musnad li Syuaib ya. Ini menggunakan kata-katanya itu ada ini muhaddisuka hadisan. Oh, beda banget ya. Walaupun maknanya juga sama. Muallimuka, kemudian muallimuka, kemudian ini muhaddisuka ya. Nah, ini juga kita lihat tujahaka masih sama. Ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, waqad rufi'atil aqlam wa jaffatil kutub. Wah, dia menggunakan kutub nih, enggak wajah fatis suhuf ya. Suhuf itu berarti lembaran, kutub itu ya kumpulan dari lembaran. Nah, ini kita lihat ini tambahannya nih bisa dikatakan di sini sih sahih riwayatnya. Kita tinggal bandingkan saja. Oke, sudah jam 9. Kayaknya kita bisa diskusi dan kayaknya harus dicoba nih ya, harus dicoba untuk bisa melihat bagaimana tahrij dari sini. Jadi ini sebenarnya sebagai awal, walaupun ke depan ketika dia istilahnya itu apa ya sudah memang betul-betul istilahnya dipercaya sumbernya, sudah menjadi sumber juga ke depannya gitu. Jadi kita tetap ada gitu ya, tetapi kemudian yang digital juga akan ada juga mengimbangi ya. Kalau kita terbuka tentu saja sangat mungkin juga ketika digital itu juga memang bisa dipercaya ya, kenapa tidak gitu kan ya. Bisa jadi satu juga pembahasan. Oke, saya berikan kesempatan waktu untuk bertanya.